Dalam perjalanan sejarah, meskipun sebagian besar komunitas Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, ada kelompok kecil yang menerimanya dan percaya bahwa Yesus, Yeshua dalam bahasa Ibrani, adalah penggenapan dari nubuat-nubuat mesianik dalam tanah, Alkitab Ibrani. Kelompok ini dikenal sebagai Yahudi Mesianik, sebuah gerakan yang menggabungkan iman kepada Yesus dengan identitas budaya dan religius Yahudi. Siapakah mereka? Mari kita simak penjelasan dari Dr. Bambang Nursena. Selamat menyaksikan. Ya, sebetulnya gini ya, harus terlihat sejarah lagi ini. Kita mendasarkan diri pada catatan sejarawan Josephus. Flavius Josephus itu seorang Yahudi, ya namanya Yosef. Kemudian dia pernah bergabung dengan Roma untuk melawan bangsanya sendiri. Tapi kemudian setelah dia menyaksikan kehancuran bangsanya, Josephus itu kemudian tobatlah. Dia merasa bersalah, tapi ya sudah terlanjur apa yang bisa dia buat. Kemudian dia membayar rasa menyesalnya itu dengan dia mengabadikan sejarah bangsanya dalam buku yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, satunya Perang Yahudi. Di buku yang cukup tebal inilah kita bisa mengetahui bagaimana pergerakan aliran-aliran Yahudi pada masa itu. Josephus menyebut ada 3 aliran pemikiran. Yang pertama orang Saduki, kedua Eseni, ketiga Farisi. Tetapi di dalam buku itu Josephus juga menyebut orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen belum dikatakan menjadi satu sekte yang besar karena dia masih baru muncul, apalagi dalam tahap penganiayaan kan waktu itu ya. Kemudian orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Lalu di Josephus itulah kita bisa mengenal tokoh-tokoh sejarah dalam Alkitab, misalnya kematian Yohanes Pembaptis. Itu disebutkan dalam karya Josephus. Lalu juga penyalipan Yesus, itu disebutkan dalam karya Josephus. Sekalipun ada beberapa bagian yang itu mungkin adalah merupakan pengkalimatan yang terlalu diragukan oleh beberapa sejarawan modern, tetapi pokok-pokok pemikiran dia tentang eksistensi Yesus dan kemudian penyalipannya itu tidak ada sejarah manapun yang meragukan itu. Tapi yang diragukan itu mungkin adalah pengkalimatan oleh orang Kristen kemudian, karena kan biasa waktu itu mengutip karya sejarah yang sebelumnya itu kan kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara parafrase orang yang mengutip dengan kutipannya, karena waktu itu belum ada studi kritik teks, itu kan belum ada waktu itu ya. Nah di dalam bab itu ada tentang Yesus, itu bab ke-18 dalam buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Lalu bab ke-20 dia menceritakan tentang kematian Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Nah ini menarik karena di situ disebut eksistensi seorang Kristen Yahudi, yaitu saudara Kristus namanya Yakobus, yang dia memiliki pendukung di Yerusalem. Jadi itulah eksistensi orang Yahudi yang percaya Kristus, yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Kristus, itu menurut catatan Josephus. Kemudian yang kedua kita bisa mengutip dari catatan Epifanius dari Salamis. Nah, Epifanius itu menjelaskan begini. Pada saat perang Yahudi yang pertama, orang-orang Kristen itu kan terbagi menjadi 2 ya. Orang-orang Kristen yang berasal dari Israel, artinya orang Yahudi, Kristen Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi, pusatnya di Antioquia. Orang-orang Kristen Yahudi itulah yang disebut orang-orang Kristen di Yerusalem, yang dipimpin oleh Rasul Yakobus. Kemudian pada saat perang Yahudi, tampaknya antara orang Kristen Yahudi dengan orang Yahudi yang lain itu masih bergabung bersama-sama. Tetapi peristiwanya menjadi berubah. Jadi pada saat
Yesus mati dan naik ke surga tahun 33, kemudian kepemimpinan gereja di Yerusalem di bawah pimpinan Yakobus saudara Kristus. Kemudian setelah itu Yakobus mati pada tahun 62 Masehi. Itu eksistensi orang-orang Yahudi Kristen masih ada di Yerusalem. Dan kematian Yakobus saudara Kristus yang tidak dicatat dalam Alkitab, ya karena waktu Kisah Rasul ditulis Yakobus belum mati, ya toh. Kemudian itu justru dicatat oleh Yosefus. Nah itu dicatatnya kenapa? Ini kira-kira singkatnya begini. Jadi Yakobus itu membela kepentingan orang-orang miskin. Nah orang-orang miskin itu siapa? Salah satunya adalah orang-orang Farisi. Mengapa orang-orang Farisi itu digolongkan dengan jemaat yang miskin? Karena yang namanya Amhaaret, kebanyakan penduduk kelas menengah ke bawah itu kan agamanya mengikuti sekte Farisi. Nah, orang-orang ini selalu menjadi korban penindasan dari institusi imam besar yang menguasai Bait Allah. Nah, pada saat Yesus sampai di zamannya Yakobus itu, imam besar kan selalu dari kelompok Saduki. Kemudian pada zaman Yakobus, kelompok Saduki yang menjadi imam besar namanya Hanan bin Hanan atau Ananus, putra Ananus. Kemudian dia melihat kemungkinan dia tafsir sejarahnya, melihat pembelaan Yakobus atas orang-orang Farisi musuhnya dia tadi, membela dari apa? Dari kemiskinan ekonomi akibat hegemoni ekonomi oleh orang Saduki atas orang Farisi. Maka kemudian banyaklah orang-orang Farisi yang menjadi Kristen, kan itu kan disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Banyak orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, misalnya itu dalam Kisah Rasul pasal 15. Kenapa orang Farisi banyak yang menjadi percaya? Karena Yakobus mendampingi mereka dalam perjuangan mereka melawan hegemoni orang Saduki ini. Sampai kemudian jengkelah orang Saduki ini, yaitu imam besar saat itu. Sidang Mahkamah Sanhedrin itu layaknya untuk memutuskan hukuman mati. Itu harus sepengetahuan prokurator Roma yang saat itu. Itu selalu aturannya begitu. Kalau menyangkut hukuman mati, Sanhedrin harus meminta pertimbangan kehadiran prokurator Roma. Pada saat prokurator Roma waktu itu ganti-ganti dari Pontius Pilatus tadi, sedang pergi ke Alexandria, namanya Albinus. Sedang pergi ke Alexandria, di tengah-tengah tidak hadirnya Albinus itulah imam besar itu memutuskan hukuman mati atas Yakobus. Kemudian Yakobus dilempari batu karena apa? Tuduhan penodaan agama. Padahal yang menuduh itu hanya sekelompok orang-orang Saduki. Justru anehnya orang-orang Yahudi yang hatinya terganggu oleh rasa keadilan itu membela Yakobus. Siapakah orang Yahudi yang berkeadilan itu? Ya pasti orang Farisi yang sudah menjadi percaya maupun yang belum percaya. Karena batas-batas antara keyakinan Yahudi saat itu ya cukup longgar juga. Artinya belum ada penulisan-penulisan buku semacam Talmud yang strict seperti sekarang. Tradisi lisan sudah ada, tapi beragam sekali. Kemudian ketika Albinus datang ke Yerusalem, barulah dia bertindak, imam besar itu dipecat, lalu diganti orang lain yang juga bernama Yesus, namanya Yesus anak Damnius atau Yesua ben Damnius. Karena ada Yesus anak Damnius, untuk membedakan dengan Yesus anak Damnius, maka Yosefus menggunakan kata Yesus yang disebut Kristus dalam bukunya itu. Ini buku sejarah, ini bukan kitab suci yang saya katakan. Nah, berarti ada orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, menjadi Kristen, dan kedua kelompok ini berdampingan. Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya di pusatnya di Yerusalem, orang-orang bukan Yahudi yang juga percaya Kristus pusatnya di Antioquia. Jadi sejak dulu ada orang Yahudi yang percaya sama Mesias. Kemudian perang Yahudi pertama usai, orang-orang Kristen Yahudi ini masih berbagi nasib bersama dengan bangsanya. Makanya mereka yang masih ibadah,
di sinagoga-sinagoga Yahudi. Makanya kalau kita membaca surat Yakobus pasal 2 ayat 2, rumah ibadah Kristen pun juga disebut sinagoge. Bahasa aslinya, kalau orang datang ke tempat kumpulanmu itu sinagoge imon dalam bahasa aslinya. Jadi rumah ibadahnya ya disebut sinagoge juga karena Kristennya Yahudi. Kemudian baru berubah ketika zamannya Simon Bar-Kokhba yang saya ceritakan tadi. Mengapa? Karena dengan menyebut Bar-Kokhba sebagai Mesias, iman Kristennya terganggu. Jadi orang-orang Kristen Yahudi ini kemudian tidak mau terlibat dalam perjuangan bangsanya karena dia tidak mau mendukung Mesias selain Yesus. Dia hanya percaya ada satu Mesias, Bar-Kokhba bukan Mesias. Maka menurut Epifanius dari Salamis, orang-orang Kristen ini hijrah ke salah satu kota yang disebut Pella, salah satu dari 10 kota yang disebut Dekapolis, ya. Selain Pella itu adalah Gadara, Gerasa, kemudian Philadelphia yang sekarang disebut kota aman itu, lalu Pella. Nah itu sampai tahun 135. Tahun 135 orang-orang Kristen Yahudi yang pindah ke Pella tadi, kemudian setelah pemberontakan Yahudi itu dihancurkan oleh jenderal Kaisar Hadrianus, maka orang-orang Yahudi yang Kristen tadi kembali ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi yang bukan Kristen diusir dari tanah suci, termasuk orang-orang Yahudi yang percaya Kristus tadi. Jadi Yahudi apapun agamanya diusir dari Yerusalem. Pokoknya yang berbau Yahudi diusir, baik Yahudi Kristen maupun Yahudi bukan Kristen. Tetapi orang Kristen yang bukan Yahudi diizinkan tinggal di Yerusalem. Nah, kenapa? Karena mereka dianggap bersih dari pemberontakan. Padahal sebetulnya orang Kristen bukan Yahudi tadi tidak ikut memberontak. Karena apa? Karena tidak cocok untuk memproklamirkan Bar-Kokhba sebagai Mesias. Sejak saat itu, orang Kristen bukan Yahudi maupun orang Kristen Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem. Tamat riwayatnya. Makanya kalau Anda membaca tulisan-tulisan Romawi, Suetonius, dan sebagainya, belum bisa dibedakan Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang tidak percaya Yesus, belum bisa dibedakan. Tetapi orang bukan Yahudi yang percaya Yesus dengan mudah dibedakan karena kebudayaannya Yunani, kebudayaannya Latin, itulah yang disebut orang-orang Kristen dari kalangan Gentile. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian orang-orang Kristen yang Yahudi tadi ikut terusir bersama orang Yahudi yang lain. Itulah yang kira-kira diinjili oleh Rasul Petrus ketika pergi ke wilayah misalnya Ikonia dan seterusnya yang disebutkan dalam suratnya itu. Jadi penginjilannya berpola dua ya. Pertama, rasul untuk orang-orang yang bersunat seperti yang disebutkan dalam surat Galatia, itu Yakobus, yang jemaatnya orang-orang percaya dari kalangan Yahudi. Lalu yang kedua, yang pertama ini ada dua cabang lagi. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang disebut dengan Hellenistoi, ya, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Lalu yang kedua adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram. Keduanya ini sama-sama disebut sebagai orang Yahudi. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 misalnya. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Yang disebut orang-orang Ibrani itu adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, yang orang Kristen. Kemudian yang kedua itu adalah orang-orang Kristen dari kalangan bukan Yahudi. Nah, inilah sejarahnya kenapa kemudian kekristenan Yahudi itu punah bersama dengan saudara-saudara Yahudi mereka yang lain, sampai kemudian orang Yahudi yang bukan percaya Yesus ini mengembangkan diri melalui
tadi yang saya sampaikan tadi, mulai dari zaman Amoraim sampai zaman Geunim sampai zaman abad pertengahan. Sementara orang-orang Yahudi yang beragama Kristen itu tidak sekuat orang-orang Yahudi yang tidak beragama Kristen. Sehingga jemaat Yahudi yang beragama Kristen itu lambat laun hilang, bergabung dengan jemaat jemaat Kristen yang bukan Yahudi. Itulah sebabnya di gereja kuno ada sebutan, aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang yang rasuli. Yang disebut ini adalah mencakup jemaat Yahudi dan bukan Yahudi. Lalu muncullah 5 pemerintahan gereja, mulai dari Roma, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel sampai zamannya konsili-konsili itu. Tetapi di zaman modern ya, di zaman modern ada orang-orang Yahudi pendatang dari Polandia, orang Yahudi pendatang dari Rusia. Mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi yang percaya Yesus yang disebut Yahudi Mesianik. Jadi itu jumlahnya minoritas memang. Tapi ada yang disebut Yahudi Rabinik, itu Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus sebagai Mesias. Ada orang Yahudi Mesianik, itu minoritas ya. Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias. Juga ada yang disebut dengan Hebrew Katolik. Orang-orang Yahudi yang percaya dengan Katolik ya, dan mereka di bawah Paus Roma, yang di Yerusalem itu ada uskupnya, uskup orang-orang Hebrew Katolik. Itu sejarahnya kira-kira seperti itu. Karena apa? Sejak zaman Kaisar Hadrianus, Yerusalem benar-benar diubah jadi kota pagan. Nama Yerusalem dihapus, diganti dengan Alia Capitolina, dan juga nama Israel dihapus diganti dengan Syria Palestina. Padahal Palestina itu musuh bebuyutannya Israel. Itulah yang sangat menyakitkan hati dalam hubungan antara orang-orang Kristen dan orang Yahudi di kemudian hari. Demikian yang bisa saya berikan komentar. Kaum Yahudi Mesianik sering menghadapi tantangan dari komunitas Yahudi tradisional yang melihat penerimaan Yesus sebagai pengkhianatan terhadap iman Yahudi. Namun, mereka menganggap diri mereka tetap bagian dari umat Israel, berkomitmen pada tradisi Yahudi sembari menerima Yesus sebagai pusat iman mereka. Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias adalah komunitas unik yang berakar dalam tradisi Yahudi sekaligus memiliki iman kepada Yesus sebagai penyelamat. Meskipun menghadapi tantangan dari berbagai sisi, mereka terus membawa pesan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari janji-janji Elohim yang dinantikan oleh umat Israel. Dalam perspektif mereka, iman kepada Yesus bukanlah pengingkaran identitas Yahudi, tetapi penggenapan dari iman mereka. Terima kasih sudah menonton dan terus dukung channel ini untuk semakin berkembang. Tuhan memberkati.